祭器才能用的法器了。我倒要看看你有什么底气。玉老板看能做生意吗？大庭广众之下如此羞辱我，切磋切磋！竟然去追一个断体八爪！你觉得我缺钱吗？逃不掉的！就有资格和我叫板？混沌如鸡子，今天就是掌门来了！妈妈，幼稚。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Swallowing the Heavens episode 6 dan 7 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Ye Huye dan si Tu Minglang yang sedang mengunjungi makam dari si tukang. Sudah 1 tahun lamanya si tukang meninggal, dan dengan kata lain sudah 1 tahun pula Wu Yu menjalani hukuman pengasingan dari ketua sekte. Si Tu Minglang memberikan jimat api emas pemberian guru mereka kepada Ye Huye dengan harapan Ye Huye bisa menggunakan jimat api tersebut untuk membunuh Wu Yu. Setelah misi pembunuhan kepada Wu Yu selesai, si Tu Minglang berjanji akan mengatur Ye Huye agar dia bisa keluar dari sekte pedang Tong Tian. Dia juga meminta Ye Huye untuk tidak gagal guna membalaskan dendam kedua orang kakaknya yang mati dibunuh oleh Wu Yu 1 tahun yang lalu. Sementara itu di tempat lain, Wu Yu akhirnya selesai menjalani hukuman pengasingan. Bang MC langsung mendapatkan ucapan selamat dari Su Yanli dan diberi hadiah sebuah gulungan teknik pemberian dari ketua sekte. Su Yanli juga memberitahukan setengah tahun yang lalu si Tu Minglang berhasil menaikkan ranah ke pemadatan Qi dan menjadi murid pelindung sekte pedang Tong Tian. Jadi kedepannya Wu Yu harus lebih berhati-hati karena Su Yanli tidak bisa melindungi Bang MC setiap waktu. Wu Yu pun meminta Su Yanli untuk tenang karena dia bisa mengatasi masalah tersebut sendirian. Sebelum Su Yanli pergi, Wu Yu meminta bantuan agar diantarkan ke makam Pak Tua Sun karena sudah 1 tahun dia tidak berkunjung. Sementara itu di sebuah tempat, Qingmang mendapatkan godaan dari seorang senior bernama Senior Yu. Dari yang terlihat Qingmang tidak menyukai Senior Yu meskipun senior ini terus saja menggoda Qingmang. Beberapa saat kemudian Wu Yu datang ke lokasi dan langsung mendapatkan sambutan baik dari Qingmang. Dao Ye juga tampak mengganggu Qingmang yang sedang mengobrol dengan Bang MC. Kedatangan Wu Yu tentu saja membuat murid lain langsung berbicara kalau hidup Wu Yu pasti tidak akan bertahan lama karena si Tu Minglang sudah menunggunya. Paling-paling Wu Yu hanya bisa bertahan 2 hari saja, ucap kedua orang murid tersebut. Omongan dari murid-murid ini membuat Qingmang kesal. Dia pun segera menarik tangan Wu Yu untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Qingmang yang memegang tangan Wu Yu tentu saja membuat Senior Yu murka. Semua itu dikarenakan Senior Yu sudah berusaha setengah tahun merayu Qingmang namun tidak mendapatkan respon sama sekali. Tapi kenapa Wu Yu baru juga datang malah sudah digandeng oleh Qingmang? Senior Yu kemudian mengeluarkan pedang karena dia ingin memberi pelajaran kepada Wu Yu. Dia juga meminta Qingmang untuk menyaksikan kehebatan pedangnya agar Qingmang terpesona. 2 orang murid yang berada di lokasi menganggap Wu Yu pasti akan kalah karena Senior Yu sudah berada di ranah penempaan tubuh tingkat 9. Tapi penilaian mereka semua terbantahkan karena dengan beberapa kali gerakan saja Wu Yu berhasil membuat Senior Yu tidak berdaya. Senior Yu kemudian meminta ampun serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sebelum Senior Yu pergi, Wu Yu memintanya untuk membereskan bambu yang berantakan akibat pertarungan mereka berdua. Keberhasilan Wu Yu mengalahkan Senior Yu tentu saja membuat Qingmang penasaran sebenarnya saat ini Wu Yu sudah berada di ranah apa.
吴大爷，你们两个，你究竟到了什么境界啊？ Beberapa saat kemudian, Wu Yu dan Qing Mang sudah berada di makam dari Pak Tua Sun. Bang MC kemudian berbicara dengan makam Pak Tua Sun kalau 1 tahun ini telinganya terasa sepi karena tidak ada ocehan dari Pak Tua Sun. Tiba-tiba saja Ye Huye datang ke makam Pak Tua Sun untuk membalaskan dendam kepada Wu Yu. Kedatangan Ye Huye tentu saja membuat Wu Yu heran karena Bang MC mengira kalau si Tu Minglang yang akan turun tangan sendiri untuk membunuhnya. Karena tindakan Ye Huye sudah kelewat batas, maka Qing Mang memberikan bantuan kepada Wu Yu. Di saat yang sama Wu Yu merasa senang karena Ye Huye mendatanginya, yang mana dia akan mencoba teknik baru yang sudah dipelajari. Setelah beberapa serangan, Minglong langsung marah-marah karena Wu Yu terlalu bersikap lembut kepada Ye Huye, padahal serangan yang digunakan oleh Ye Huye berniat membunuh Bang MC. Wu Yu kemudian bertanya kepada Ye Huye kenapa dia begitu setia kepada si tukang, padahal dengan ranahnya saat ini dia bisa menjadi salah satu murid terbaik di sekte pedang Tong Tian. Ye Huye kemudian bercerita kalau 18 tahun yang lalu si tukang adalah orang yang sudah menyelamatkan hidupnya. Karena 1 tahun yang lalu Wu Yu membunuh si tukang, maka Ye Huye akan membalaskan dendam tersebut. Dengan teknik tongkat 5 skanda, Wu Yu langsung menyerang ke arah Ye Huye dan membuat gadis ini terlempar tidak berdaya. Bang MC kemudian meminta Ye Huye untuk segera pulang dan menyampaikan pesan kepada si Tu Minglang bahwa dia selalu siap menunggu si Tu Minglang datang kapan saja. Tentu saja Ye Huye menolak hal tersebut karena dia akan menggunakan jimat api yang diberi oleh si Tu Minglang untuk membunuh Wu Yu. Setelah terkena jimat api yang tidak bisa padam, Wu Yu merasa bingung karena dia tidak bisa menghindari serangan susulan dari Ye Huye jika dia mencoba untuk menyelamatkan Qing Mang. Dia pun semakin dibuat bingung karena api yang membakar tubuhnya sama sekali tidak bisa dipadamkan. Sementara itu Minglong marah-marah karena Wu Yu masih asik bermain api. Dia pun menggunakan sebuah formasi untuk memadamkan api tersebut agar tidak bisa membakar ruangan warisan. Setelah api berhasil dipadamkan, Bang MC langsung melakukan serangan kuat ke arah Ye Huye dan membuat Ye Huye semakin terluka parah. Di saat yang sama Qing Mang merasa kaget karena ternyata Wu Yu sudah berada di ranah penempaan tubuh tingkat 8. Wu Yu kemudian meminta Ye Huye untuk segera pergi dan jangan terlalu keras kepala untuk melawannya, tapi tentu saja omongan dari Wu Yu ini tidak diperdulikan oleh Ye Huye. Gadis ini pun kembali melakukan serangan lagi meskipun kondisi tubuhnya sudah terluka parah. Pada akhirnya Wu Yu dengan terpaksa melakukan serangan yang membuat Ye Huye terlempar ke dalam jurang. Singkat cerita, Wu Yu sedang berusaha menaikkan ranahnya ke penempaan tubuh tingkat 9. Qing Mang pun meminta Wu Yu untuk bersabar karena dia baru selesai melakukan pengasingan, jadi tidak perlu terburu-buru untuk segera menaikkan ranah. Akan tetapi Wu Yu tidak bisa menunggu lebih lama karena dia harus segera menaikkan ranah sebagai persiapan pemilihan murid inti. Qing Mang pun pada akhirnya bersedia mengantarkan Wu Yu ke sebuah tempat untuk mencari bahan obat yang bisa membantu Wu Yu melakukan penerobosan. Beberapa saat kemudian Qing Mang dan Wu Yu sudah sampai di sebuah pasar yang sedang mengadakan festival lentera tahunan. Mereka juga melihat pertunjukan tari yang sedang melewati bagian sungai. Seorang wanita cantik yang menjadi penari mendapatkan godaan dari Mo Sisu yang memang sedari awal selalu bersikap baik kepada setiap wanita. Qing Mang yang melihat hal ini merasa jijik dan mengajak Wu Yu untuk segera pergi agar tidak melihat pertunjukan mesum di atas kapal. Sementara itu di sebuah tempat, ada seorang murid melaporkan kepada si Tu Minglang bahwa Wu Yu sedang berada di kota yang sama dengan mereka. Mendengar hal ini tentu saja membuat si Tu Minglang kesal. Dia pun berencana untuk membunuh Wu Yu malam ini guna menghindari masalah di masa depan. Di saat yang sama Wu Yu dan Qing Mang mendatangi kedai penjualan buah monyet yang dijaga oleh Senior Yu.
Daoye yang ikut bersama dengan mereka langsung menunjukkan buah yang sepertinya mempunyai khasiat cukup bagus. Minglong juga meminta Wu Yu untuk mengambil buah tersebut. Gadis kecil ini juga masih menyimpan kebencian kepada senior Yu yang sebelumnya pernah mencoba untuk menyerang Wu Yu. Ketika Wu Yu bertanya harga dari buah yang dijual oleh senior Yu berkata kalau dia tidak akan meminta bayaran karena buah yang dipilih oleh Wu Yu kualitasnya cukup jelek. Tapi karena Wu Yu tetap akan membeli buah tersebut, akhirnya senior Yu meminta uang sebanyak 1 batu roh saja kepada Bang MC. Ketika senior Yu hendak memberikan buah tersebut kepada Wu Yu, tiba-tiba saja si Tu Minglang datang dan memberikan tawaran sebanyak 10 batu roh untuk buah monyet yang dijual senior Yu. Kedatangan si Tu Minglang tentu saja membuat Wu Yu sadar kalau si Tu Minglang akhirnya tidak tahan lagi untuk melakukan pergerakan. Tapi si Tu Minglang berkata kalau dia tidak akan membunuh Wu Yu di tempat ini karena pasar Duo Bao dijaga oleh seorang penatua bernama Pak Tua Gongsun. Si Tu Minglang kemudian berlomba untuk mendapatkan buah yang dijual oleh senior Yu. Qingmang juga tampak ngomporin si Tu Minglang agar dia menaikkan tawaran dengan harga yang lebih tinggi. Pada akhirnya si Tu Minglang pun membuat tawaran yang sangat besar yaitu 100 batu roh. 祭器才能用的法器了，我倒要看看你有什么底气。玉老板开门做生意嘛。 Setelah tawaran 100 batu roh disebutkan oleh si Tu Minglang, Wu Yu tidak lagi membuat tawaran yang membuat si Tu Minglang mendapatkan buah monyet rusak dari kedai senior Yu. Wu Yu juga berkata kalau dia tidak menginginkan buah monyet rusak tersebut karena sedari tadi dia hanya memancing agar si Tu Minglang melakukan tawaran yang lebih tinggi saja. Tentu saja hal ini membuat semua orang tertawa karena si Tu Minglang berhasil dikadalin oleh Bang MC. Si Tu Minglang pun pada akhirnya mengeluarkan pedang untuk meminta Wu Yu bertarung melawannya. 大庭广众之下如此羞辱我，切磋切磋，竟然去追一个断体八爪！你觉得我缺钱吗？逃不掉的！ Ketika Wu Yu sedang dikejar oleh si Tu Minglang, paman keempat dari keluarga si Tu muncul untuk memberikan bantuan kepada si Tu Minglang. Di saat yang sama Qingmang masih heran kenapa Pak Tua Gongsun tidak muncul, padahal sudah terjadi kekacauan di pasar Duo Bao. Sementara itu di sebuah ruangan, Pak Tua Si Tu Hui meminta Pak Tua Gongsun untuk tidak gegabah mengambil tindakan. Pak Tua Si Tu Hui menganggap perkelahian antara anak muda bisa mereka maklumi. Dia juga meminta Pak Tua Gongsun untuk bermain catur bersamanya saja ketimbang mengurusi persoalan kecil seperti itu. 再正常不过了，会一个面子吗？ Kembali lagi kepada Wu Yu, Daoye mengambil buah rusak yang sebelumnya dibuang oleh si Tu Minglang dan memberikannya kepada Bang MC. Tanpa ragu Wu Yu pun langsung memakan buah monyet rusak tersebut dengan harapan buah ini bisa membantunya. Tapi tidak terjadi reaksi apapun setelah Wu Yu memakan buah monyet rusak tersebut. Di satu sisi Mo Sisu ikut turun tangan memberikan bantuan kepada Wu Yu karena paman keempat situ dan juga si Tu Minglang malah membuat kekacauan di pasar Duo Bao. Akhirnya Mo Sisu akan menghadapi paman keempat sementara Wu Yu harus berhadapan dengan si Tu Minglang sendirian. Ketika Mo Sisu sedang melakukan pertarungan, paman keempat menggunakan serangga aneh untuk menyerang. Akan tetapi serangga aneh tersebut berhasil dilemparkan oleh Mo Sisu dan masuk ke dalam mulut dari paman keempat. Ternyata serangga aneh tersebut merupakan obat perangsang yang membuat kelakuan paman keempat keluarga situ menjadi aneh. Sementara itu pertarungan antara Wu Yu melawan si Tu Minglang tidak bisa terhindarkan lagi. Teknik 5 skanda dari Bang MC terlihat berhasil membuat si Tu Minglang langsung terlempar. Situasi ini pun membuat si Tu Minglang bersemangat karena dia akan menggunakan kekuatan full untuk membunuh Wu Yu. Tapi seketika si Tu Minglang berhenti karena paman keempat menarik kakinya. Yap, benar sekali, pada saat ini paman keempat masih terkena efek dari serangga aneh yang masuk ke dalam tubuhnya. Kesempatan ini pun lekas dipergunakan oleh Wu Yu untuk pergi dari hadapan si Tu Minglang.
Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.